Sangat menarik, dan saya pikir ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan sesuatu yang lebih strategis, karena Indonesia ini selain menjadi representasi dari negara-negara berkembang, ada peran yang bisa dimainkan Indonesia sebagai tuan rumah G20. Peran Indonesia ini adalah bagaimana Indonesia ini sebagai tuan rumah memainkan politik keseimbangan antara negara maju dengan negara berkembang. Itu suatu keharusan yang harus dimainkan oleh pemerintah Indonesia sebagai komunikator kepentingan dari negara berkembang ke negara maju. Begitu pula Indonesia bisa memainkan peran penting bagaimana negara maju ini tidak terlalu memainkan peran yang begitu dominan gitu ya. Saya pikir negara maju ini harus mulai punya kesadaran bahwa keseimbangan ekonomi perlu diciptakan demi tercapainya kesejahteraan dunia secara merata. Satu strip lagi Indonesia akan menjadi negara maju. Sekarang ini posisi Indonesia sudah menjadi negara berkembang plus plus. Nah, ini sangat penting, sangat penting. Oleh karenanya peran Indonesia dalam presidensi G20 ini penting untuk didukung oleh masyarakat, gitu ya. Karena bagaimanapun kebijakan-kebijakan yang akan dibahas dalam pertemuan KTT nanti di 26 November itu saya pikir sangat punya dampak yang sangat positif terhadap Indonesia dan kawasan. Politik dan ekonomi harus selalu bersinergi, ya, karena perkembangan ekonomi harus didukung oleh kebijakan atau keputusan-keputusan politik. Jadi kedua hal ini harus saling mendukung, saling memahami, ya, supaya apa? Supaya ke depan ini bahwa politik itu benar-benar sangat responsif terhadap kebutuhan ekonomi itu sendiri. Indonesia harus istiqomah untuk tetap menjadi pelopor politik luar negeri yang bebas aktif, atau kalau dulu istilahnya non-blok, ya. Bukan berarti bahwa Indonesia ini tanpa memainkan keberpihakan. Itu keberpihakan terhadap siapa? Tentu saja keberpihakan terhadap kepentingan ekonomi yang lebih merata. Artinya di sini harus ada deal-deal politik, ya, deal-deal politik yang dimainkan lewat lembaga PBB. Ini Indonesia penting sekali untuk mendorong ke arah sana. Indonesia memang harus menciptakan isu dalam G20 itu, harus menciptakan isu. Isu ke depan itu seperti apa? Ya, isu ke depan kita ngambil dari sesuatu yang terjadi saat ini. Misalnya saat ini hampir semua negara
di dunia ini mengalami terkontraksi dalam ekonominya ya. Nah, ini secara otomatis semua negara ini seperti kembali kepada nol ekonominya. Gitu. Nah, disinilah ada isu penting, bagaimana Indonesia memainkan itu, bahkan menciptakan isu sehingga akan menjadi momentum penting. Gitu. Inilah sebenarnya yang mesti diperkenankan lebih dinamis oleh Indonesia. Saat ini Indonesia ini sudah menjadi leading sektor ya, sudah menjadi leading sektor. Nah, ini peran yang lebih strategis ini penting untuk dimainkan Indonesia. Itu. Indonesia saat ini kalau kita bicara masalah ekonomi, kestabilan ekonomi, Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Kita harus mensyukuri itu sebagai bangsa Indonesia ya, meskipun semua perlu dievaluasi oleh pemerintah. Bagaimana ke depan Indonesia ini dalam konteks G20, ada kebijakan yang mesti harus diambil oleh Indonesia, khususnya bagaimana mengarahkan masyarakat ini menjadi meningkat daya ciptanya, supaya apa? Kalau kita bicara masalah daya cipta ini kan menyangkut masalah kreativitas, menyangkut masalah kreativitas masyarakat. Nah, ini perlu didorong ke depan itu. Disinilah yang mesti disadari oleh elemen masyarakat, terutama politisi dan para yang duduk di jajaran pemerintahan, bahwa G20 ini harus ditanggapi secara sensitif dan cerdas ya. Mengapa demikian? G20 ini merupakan media yang luar biasa bagi Indonesia. Nah, pentingnya elemen masyarakat, para politisi dan para jajaran yang duduk di pemerintahan itu menyadari supaya tidak membuat isu-isu yang sebenarnya tidak produktif itu. Nah, oleh karenanya citra Indonesia ini harus dibangun bersama. Bagaimanapun Indonesia ini akan menjadi sorotan dunia, baik dari sisi dinamika politiknya, demokrasinya maupun konstitusinya. Ini yang mesti harus dipahami oleh seluruh elemen masyarakat, oleh seluruh bangsa Indonesia. Satu jiwa dalam membangun suatu negara ini penting. Perbedaan politik ini hanya perbedaan ruang kerja. Jadi harus dipahami itu. Perbedaan politik itu sesungguhnya seperti perbedaan ruang kerja saja. Mestinya harus ada kesadaran di masing-masing ruang kerja ini punya tugas masing-masing. Itu. Untuk apa? Ya tentu saja untuk mencapai target bersama, target kemaslahatan, target kemakmuran bersama. Keharusan untuk mengimplementasikan nilai-nilai budaya ya, yang ada dalam Bhinneka Tunggal Ika itu adalah merupakan tugas seluruh bangsa Indonesia, sangat penting gitu. Tentu saja kami berharap ini adalah momen
yang luar biasa bagi Indonesia di tengah krisis ekonomi dunia. Ini dunia sedang memancing Indonesia untuk menjadi negara lebih dinamis dan cerdas. Oleh karena itu, saya pikir peluang yang ada ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ini peluang yang tidak mungkin momen seperti ini akan terulang. Indonesia ini dalam G21 di 2022 ini merupakan pijakan awal menuju menuju pertumbuhan ekonomi. Ini akan menjadi sejarah penting bagi Indonesia dan dunia. Ketika G20 ini mampu menginspirasi kebangkitan